Mau berobat? Di Indonesia aja, lebih berkualitas daripada di Malaysia. Lagi heboh nih berita viral kedubes Malaysia yang pasang poster besar ajakan untuk warga negara Indonesia berobat ke Malaysia karena harganya terjangkau. Ya, saya nih di Riau, Pak. Tahu persis kalau orang Riau itu jarang betul mau berobat di Jakarta. Pasti kalau nggak di Penang, Malaka, kalau nggak di Singapura, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video banyak heboh di berita ataupun media sosial dan di TikToker Indonesia menghebohkan sebuah poster ataupun spanduk, geng, mengajak rakyat Indonesia untuk berobat ke Malaysia. Kayak gitu, geng, ya. Dan itu ditanggapi para netizen ataupun para yang pernah berobat ke Malaysia, geng. Tanggapannya, ya seharusnya negara Indonesia tuh bisa mencontoh juga seperti negara Malaysia yang mengutamakan pasien-pasiennya, bukan mengutamakan uangnya duluan. Rumah sakit untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang kaya saja. Kalau di Malaysia, geng, ya, Ikinya jujur-jujur aja nih ngomong ya. Ini fakta sebenarnya, geng. Ikinya bukan hoax ataupun mengada-ngada. Bukan juga menjelekkan rumah sakit fasilitas di Indonesia, bukan, geng. Supaya nanti Indonesia bisa memandang ke rakyat miskin juga yang lagi kesusahan. Coba contohnya di Malaysia, geng. Di Malaysia, yang diutamakan itu hanyalah orang sakitnya dulu, baru yang pertama orang sakitnya dulu, baru yang kedua uangnya, geng. Tidak seperti di negara kita, geng. Kalau tidak ada uang, nggak ada apa, waduh, parah, geng, parah. Apalagi ambulannya ya, geng, ya. Udah banyak sekali videonya seperti itu. Jadi kesadarannya dan fasilitas kesehatannya kita harus perbaiki lagi, Pak, Bu. Para pemimpin kita, tolonglah, banyak orang yang susah, masih orang miskin sepatutnya digratiskan biayanya kayak gitu. Untuk dirawat di rumah sakit, itu kecemasan, itu kemalangan, bukan niat mereka untuk mau sakit kayak gitu. Memang udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun itu, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kenapa ya banyak banget warga Indonesia yang berobat ke Malaysia dan Singapura? Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, Dr. Adip Kumaydi, sebut alasannya. Ternyata ada faktor obat dan transportasi yang murah, serta kenyamanan pasien dalam berkomunikasi dengan dokter. Tapi kenapa sih bisa lebih murah? Menurut hasil diskusi Dr. Adip Kumaydi dengan para rekan sejawatnya di Malaysia, hal ini dikarenakan adanya kebijakan regulasi pemerintah Malaysia mengenai free tax, khususnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan berobat di negara tetangga setiap tahunnya bikin Indonesia kehilangan potensi pendapatan lebih dari 100 triliun rupiah. Bagaimana sahabat Dewe, apakah kamu sendiri puas dengan layanan kesehatan di Indonesia? Lagi heboh nih berita viral kedubes Malaysia yang pasang poster besar ajakan untuk warga negara Indonesia berobat ke Malaysia karena harganya terjangkau. Emang iya? Nah, kemarin di FYP aku tuh lewat berita ini. Kedubes Malaysia terang-terangan untuk ngajak WNI untuk berobat ke Malaysia karena harganya terjangkau. Dan ini buat adanya pro dan kontra atas dipasangnya spanduk ini yang terang-terangan di depan kedubes. Tapi kalau kata pemerintah sih, mereka itu memasangannya secara legal. Itu sah dan nggak melanggar ketentuan. Jadi promosi tersebut akan dianggap melanggar etik kedokteran kalau mereka menyantumkan detail harganya. Dan memang sebenarnya pilihan pergi berobat ke luar negeri itu memang pilihan masyarakat. Sebenarnya hal ini udah pernah aku bahas sih waktu itu tentang potensi hospital tourism di Indonesia.
Indonesia. Kebetulan waktu itu aku bareng narasumber lainnya bersama para mahasiswa UI diskusi tentang pentingnya wisata sambil berobat di Indonesia. Banyak hal yang kita bahas waktu di sana, salah satunya gimana sih cara dan strategi untuk bisa menarik warga lokal sendiri berobat dan berwisata di negara kita. Aku sebagai warga negara yang pernah berpengalaman langsung berobat di Malaysia dan Singapura merasakan memang di Indonesia tuh dalam hal kesehatan masih agak kurang. Tapi emang ini dipengaruhi dari banyak faktor dan itu semua saling berkaitan. Dan menurut data saat ini memang rasio dokter adalah problem terbesar kita. Dan di sisi lain mungkin regulasi obat di kita dengan negara lain itu juga berbeda. Tapi dari semua itu yang aku harapkan Indonesia bisa lebih maju dalam hal hospital tourism dan seluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pengobatan yang maksimal. Jadi kalau kamu pilih berobat di Indonesia atau di luar negeri, coba komen ya. Mau berobat? Ke Malaysia aja, lebih dekat, lebih terjangkau. Ini bunyi poster yang sekarang terpampang di depan Kedubes Malaysia di Kuningan, Jakarta. Terdengar agak nyindir sih ya. Selama ini kan pemerintah berulang kali mengajak warga di sini nggak berobat ke luar negeri. Pemerintah Malaysia malah terang-terangan pasang poster itu di lokasi yang cuma sekitar 9 menit jalan kaki dari kantor Kementerian Kesehatan. Survei Kesehatan Indonesia 2023 emang ngungkapin bahwa Malaysia jadi negara paling banyak dikunjungi warga Indonesia untuk berobat. Selain Malaysia, beberapa negara lain yang juga jadi tujuan meliputi Singapura, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan. Para netizen mengkritik poster Malaysia itu. Emang boleh segamblang itu? Tulis seorang netizen. Tapi daripada ngomel, kita kayaknya lebih baik bicara soal kenapa orang Indonesia yang berduit nih lebih milih berobat ke luar negeri. Sebagian bilang untuk penyakit serius, biaya berobat di luar jatuhnya lebih murah. Dokter dan rumah sakit di Malaysia lebih bisa dipercaya, pelayanannya lebih cepat dan lebih lengkap. Sebagian lain bilang ruangan di luar negeri nyaman dan petugas medisnya lebih komunikatif. Kalau begini kan kayaknya pemerintah jangan cuma melarang pasien Indonesia berobat ke Malaysia. Yang lebih penting perbaiki dong pelayanan kesehatan di Indonesia. Jadi ntar kita bisa bilang mau berobat di Indonesia aja, lebih berkualitas daripada di Malaysia. Saya nih di Riau Pak, tahu persis kalau orang Riau itu jarang betul mau berobat di Jakarta. Pasti kalau nggak di Penang, Malaka, kalau nggak di Singapura Pak. Hanya itu pilihannya. Karena apa? Karena biaya berobat ke Jakarta itu jauh lebih mahal. Tiket pesawat tuh 2 juta. Kalau ke Malaka Pak 500 ribu, 300 ribu pun dapat. Nah obatnya juga murah di sana. Apa sistem pengecekannya Pak? Begitu kita cek semua sudah keluar dalam 1 hari, 2 hari paling lama kita menunggu sudah dapat. Diagnosanya itu udah dapat. Oh kamu sakit ini tindakannya ke dokter ini. Nah begitu. Nah bagaimana sistem pelayanan kesehatan di kita ini yang masih kurangnya dari sisi mana? Dalam kesehatan bukan hanya kita bicara soal kuratif, tetapi kan promotif, preventif itu menjadi penting oleh kita bicarakan supaya memang kuratif itu adalah pilihan terakhir. Saya mengalami benar begitu orang sudah sakit Pak, semua hartanya, semua yang dia milikinya pasti dijualnya Pak. Bagaimana dia bisa sehat kembali. Nah itu sudah naluri kita masing-masing Pak. Artinya bahwa begitu pentingnya soal kesehatan ini dalam hidup kita. Nah maka itu konsen kita dalam hal ini menjadi juga penting. Sehingga memang menjadi hal-hal yang perlu kita perbaiki. Nah saya lihat sistem pembiayaan kesehatan. Ini juga penting Pak kita bicarakan. Salah satu Pak, selama ini kita bicara soal sakitnya itu sakit biologis Pak. Sakit kejiwaan ini pernah nggak diperhatikan oleh pembiayaan sistem kesehatan? Ini juga penting Pak. Karena ini apalagi dengan kompleksitas yang hari ini sangat kompleks kehidupannya. Itu banyak orang gila, gangguan jiwa. Itu Pak lebih sakit dari sakit fisik sebenarnya. Nah ya sakitnya di sini. Nah itu ada nggak kita bicarakan? Ya modelnya, bagaimana pembiayaannya, bagaimana penanggulangan itu penting menurut kita bahwa menjadi diskusi kita dalam hal ini. Menurut saya yang mana sisi kurang dari sistem perbaikan, karena baik bicara soal teknologi Pak ya maupun soal pelaku bisnis kesehatan, baik itu dari sisi pengobatan, sistem-sistem obat yang beredar di tengah masyarakat. Karena
menurut saya juga penting, seperti PB POM. Nah, itulah geng cuplikan-cuplikan daripada pengakuan dari orang Indonesia sendiri ya geng ya. Bahkan ilmuwan tadi sempat berobat juga ke Malaysia. Dan orang besar tadi juga geng sempat juga mengatakan bahwasannya di Riau itu paling banyak berobat ke Malaka, Penang atau enggak Singapura. Waduh, kira-kira kenapa sih di Indonesia nggak ada dokter apa? Apa di Indonesia nggak ada rumah sakit yang bagus? Ada juga ya kayaknya ada. Namun mungkin pelayanannya dan apa namanya ya, obatnya dan harganya tuh lebih mahal mungkin kayak gitu ya. Bukan kita gak mau berobat di dalam negeri sendiri, tapi kalau mahal dan pelayan tidak sesuai yang apa kita harapkan kayak gitu ya, pasti kita gak mau juga kayaknya. Karena kita tuh memang kalau orang-orang ya memang tidak mau sakit aslinya, siapapun itu pasti tidak mau sakit. Kalau kita seumpamanya kita sakit geng kayak gitu ya, pasti apa yang kita miliki pasti akan kita jual ataupun kita apakan untuk membiayai penyakit kita geng, supaya sembuh kayak gitu geng. Namun ya itulah diambil di kesempatan, banyak mafianya dan lain sebagainya juga ya geng ya. Jadi mungkin ini bisa diperbaiki lagi oleh pemerintah kita, ya oleh kesehatan kita juga, supaya kedepannya kita seperti negara-negara tetangga kita juga, supaya rakyat Indonesia itu juga nggak usah berobat ke luar negeri. Ini yang memiliki uang saja ya geng ya, yang orang kaya lah, orang kaya, orang yang memiliki uang lah lebih kayak gitu mungkin memilih berobat ke Malaysia kayak gitu ya geng ya. Namun kalau orang-orang yang miskin ya di puskesmas aja lah kayak gitu ya geng ya, dia menunggu PBJS. Tapi ya kadang kayak gitu lagi yang banyak beritanya, tapi kayaknya malas untuk mengungkapkan ataupun membicarakan di sini. Nanti dibilang netizen kamu selalu memburukan negara Indonesia. Ketawa orang goblok. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini mengakhiri. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. Semoga bermanfaat juga. Silahkan komen di bawah bila tersilap kata ataupun tersilap pendapat daripada ikinya. So, apapun benda, silahkan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjumpa lagi kita di mana di next video.